Oke, lagi ngomong hikmat. Sebetulnya hikmat manusia itu bukannya nggak benar, tapi sangat berbahaya ya. Makanya kita harus meminta selalu hikmat dari Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca, coba kita baca dari Amsal 26 ayat 12. Atau catat aja, saya bacain ya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, jadi dia merasa dirinya bijak, bukan bijak dari firman Tuhan. Harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Ya, jadi ini sangat menakutkan kalau orang merasa dirinya bijak, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang tadi dibilang hikmat manusia, yang iri, mementingkan diri sendiri, itu semua. Nah, orang bebal itu apa? Ada yang tahu orang bebal itu apa? Kalau Oke. Dablek ya. Kepala. Ya, kalau dari firman Tuhan, kok kita lihat dari Amsal 1, ya, Amsal 1 ayat dari 20, tapi ini saya cuma ringkaskan ya. Di situ Tuhan mengatakan ada 3 orang tidak bijaksana. 3 macam orang tidak bijaksana. Yang pertama orang yang tidak berpengalaman, yang kedua pencemooh, yang ketiga bebal. Nah, bebal itu tingkatannya yang paling menyedihkan, yang paling rendah. Ya. Yang tadi makanya Pastor Liu bilang orang bebal salah satunya apa? Itu nggak teachable spirit. Kan tadi Pastor Liu bilang. Nah, ini saya ngeliat tuh ya dari orang bebal itu Amsal 18 ayat 2. Ini dikatakan 18 ayat 2. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Kalian Pastor. Tapi hanya suka membeberkan isi hatinya. Jadi dia sangka tuh dia yang paling pintar, nggak mau dengerin, maunya cuma orang dengerin dia ya. Lantas udah gitu di 14 ayat 16b dikatakan orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ya, kalau kita kan suka, emang kita kadang-kadang toto marah gitu atau apa, tapi Roh Kudus kan bisa ngingetin kita kan, oh tadi kita salah nih atau apa, kita berasa nggak enak atau kita nyakitin hati orang, kita juga merasa nggak enak gitu kan, kita bertobat minta maaf gitu. Tapi kalau orang bebal itu dia udah cuma nggak mau diajar, dia bisa melampiaskan nafsunya, maki-maki orang, nyakitin orang, dan merasa aman. Mengapa dia bisa begitu? Sebab di Mazmur 14 dikatakan bahwa orang bebal itu mengatakan tidak ada Allah. Jadi tadi yang juga dikatakan di orang bebal, mereka berdusta melawan kebenaran. Ya, jadi saya melihat makanya kita itu sekarang belajar firman Tuhan banyak supaya kita tuh hikmatnya dari atas, jangan hikmat manusia yang dikatakan tadi. Kalau kita terlalu percaya dengan diri kita tuh bijak yang bukan dari Tuhan, itu kita itu lebih menyedihkan, lebih menakutkan daripada orang bebal ya. Saya cuma mau nambahin itu. Maka itu saya suami yang nurut, saya nggak banyak ngomong, saya juga banyak diam sekarang. Nah sekarang di sini ada nggak yang di sini kayak saya? Nggak boleh merasa dirinya bijak. Saya masih belajar juga terus. Itu tadi itu berapa Amsal, berapa bebal tadi yang bebal? Amsal 18 ya. Ayat 2 ya. Saya juga mau belajar dari Pak Steve ya, Pak Steve. Ya. Jangan sama saya, sama yang di atas. Hikmat. Amsal 18 ayat 2 sama ayat 14 16b. Sama Mazmur 15. Hah? 14 berapa? 16b. 16b. Ya, yang orang bebal melampiaskan seluruh nafsunya dan merasa aman. Nggak even merasa sungkan atau apa. Tapi kalau tadi yang 18 tadi 2 ayat berapa? Yang ya, Amsal 18 ayat 2. Oke. Ya. Itu yang nggak mau nggak teachable tapi cuma mau membeberkan isi hatinya. 18 ayat 2 ya. Oke. Dan kalau kita mau make sure, sebabnya emang di Mazmur 14 sudah dikatakan orang bebal itu selalu mengatakan tidak ada Tuhan. Jadi dia nggak takut Tuhan, dia berani melawan kebenaran. Tadi yang Pastor Liu sudah bilang ya semuanya. Basically kita tuh menyadari, kalau saya tuh menyadari itu, oh ya, ini ada Tuhan. Kita mesti
kayak menghormati Tuhan, mendengar Tuhan, ya gitu aja. Jadi itu malah kita tuh jadi berasa kita tuh sungkan sendiri, nggak enak sendiri kalau kita tuh sudah, ya gitulah, downloading all the thing that hikmatnya yang itu dari Tuhan, itu aja. Sebagai tambahan nih, tambahan iseng aja. Kok pakai iseng? Kok bisa iseng-iseng? Kata, kalau bahasa lain, aku, saya, ni, wo, itu pakai huruf Hai. karena bahasa Inggris yang menulis aku, I, huruf besar. Betul. Betul. Jadi harus ingat bahwa aku itu seharusnya kalau ikutin Bible adalah huruf kecil. Ya saya mau bilang kalau bahasa Inggris itu I kecil itu I nggak ngerti itu apa. Kalau saya nulis cuma satu Betul. kecil gitu ya. Oh ini Nggak apa? kelihatan. Nggak Jadi kelihatan. kelihatannya lucu. Lucu. Ya, tapi aku itu orang dua apa itu dua itu yang orang lebih bisa ngerti. Tapi kalau satu kecil itu saya kalau nulis sama cucu saya kalau saya selalu I-nya besar sebab itu Betul. buat saya dia nggak ngerti itu Jadi kalau selalu benar. Jadi kalau dilihat dari sejarah bahasa, ini yang saya tahu, yaitu memang suku bangsa Inggris itu memang seakan-akan superior. Jadi dilihat dari banyak bahasa, hanya bahasa Inggris yang I, Huruf besar. huruf besar. Tapi kalau dilihat bahasa Jerman, God itu do, pakai huruf kecil. Tapi Iya. tetap ya, do itu adalah you, itu huruf kecil. Deine, dan sebagainya. Jadi itu soal bahasa, tidak ada hubungannya dengan pernyataan seseorang, menurut saya. Ini hanya pernah saya baca ya, tentang bahasa. Nah disitulah dilihat kenapa I huruf besar. Karena kalau lihat daripada kolonialisme, yang paling banyak menjajah adalah Inggris. bahasa Inggris. Tapi ya memang dari sejarah Pak, kita lihat Inggris itu yang paling lebih dulu cerdas, Pak. Ya. Oh, nggak bisa. tapi aneh Inggris itu memang aneh bilang God itu ghost selalu saya bilang itu Holy Ghost itu saya sangat bingung itu kenapa Holy Ghost Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit dibilangnya Holy Ghost padahal Holy Spirit Iya, seharusnya Holy Spirit, benar. saya sejak dulu kalau dengarkan itu saya juga oh ini aneh pisan Tapi saya kira kita tidak bisa mencampur baurkan antara Oh, ya. tata bahasa dengan agama. Saya kira itu masing-masing punya cara sendiri untuk menyatakan tidak ada hubungannya dengan Betul. pernyataan kepada agama, menurut saya. Barangkali koreksi, kalau kita ini nggak mempunyai agama, kita ini mempunyai gaya hidup intimasi dengan Tuhan. Amin. Iya. memang Amin. memang sebetulnya Ya, karena Soalnya kalau kita sebut agama itu itu saya mendengarkan sama kalian Bagus, emang ini Yakobus tahun pertama 2022 bagus sekali untuk mempersiapkan kita maju setahun lagi. amin, amin. Amin, ya, amin. tahun Ya. lagi saya Amin. nggak dengarkan yang bagus-bagus gitu Itu benar, paling bagus persekutuan lansia. Betul pasti. At least kita semua belajar sama-sama firman. Ya, Ya. dan membuat kita ini bahagia. mukanya burung-burung nggak amin. Pasti, Ya. Ya. betul. Mulaan awal tahun kita minta hikmat dari Tuhan. Ya. Itu Amin. masih lama, masih 12 bulan lagi ke depan. Oh enggak, Iya. 12 bulan ke depan udah bulan Februari. Tapi disitulah kita Perjalanan awal masih jauh. ya, Ya. awal tahun kita minta hikmat dari Tuhan, kita belajar Yakobus ini, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Ya, udah gitu dibawakan oleh pastor kita. sudah didoakan. Jadi ingat tuh doanya ya, kita udah didoakan. Kita percaya, kita ya itulah minta hikmat.